Oke, silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita dapat mengikuti kegiatan MTMP hari ini secara virtual. Tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, adapun agenda kita hari ini adalah yang pertama pengarahan mengenai guru penggerak dan pengajar praktik nanti yang akan dibawakan oleh Pak Yulianto dari SMA 17 dan kemudian nanti ditambah tentang modul kurikulum 2022 dan nanti hal-hal yang penting lain yang mungkin untuk kita bahas. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke Pak Yulianto. Waktunya saya persilakan untuk Pak Yulianto. Pak Yul udah bisa bergabung ya? Iya Bu. Iya, oke. Silakan Pak Yulianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada pagi ini kita dalam keadaan sehat semua dan semoga kedepannya tetap diberikan kesehatan dan juga kita bisa untuk saling berbagi dalam komunitas MGMP ini. Di sini saya dari SMA 17 mewakili karena jatahnya juga pas ada jadwal dari SMA 17. Sebelumnya saya share dulu mengenai guru penggerak. Apa yang mau diisi cuma ember dong. Kecil ya. Tidak pasang tower kalau udah bikin samping itu baru pasang tower. Maaf. Sudah nampak. Ini yang muncul WA. Oh WA ya. Oke oke diarahkan yang lain ya betul. Oke. Oke, saya perkenalkan diri. Saya salah satu dari calon guru penggerak ya. Ini masih calon karena di sini masih dalam program pendidikan. Dari matematika saya bersama Ibu Vera ya, Vera Siombing, dan saya sendiri untuk kali ini seputar tentang guru penggerak. Kemudian Bu Vera semoga harapannya untuk pertemuan berikutnya nanti bisa lebih banyak di praktek baiknya Bu Vera. Kemudian saya mengikuti program guru penggerak ini, motivasinya pengen mengembangkan diri dan juga bermanfaat bagi orang lain gitu. Itu motivasi awal saya mengikuti pendaftaran calon guru penggerak. Kemudian dari program itu seperti halnya RPP ya, rencana pembelajaran seperti apa. Di sini ada alur belajar merdeka. Mungkin dari Pak Isam dulu pernah juga menyampaikan tentang alur belajar merdeka ini ya. Jadi mulai dari diri, ini berupa refleksi pengalaman kita dari apa yang kita rasakan
mengenai materi yang akan disampaikan, kemudian harapan-harapan serta ekspektasi yang akan kita inginkan dari materi yang akan dipelajari. Kemudian eksplorasi konsep ini kegiatan mandiri berupa kita literasi yang membaca dari video, kemudian PDF juga ada, dilanjutkan dengan diskusi. Jadi setiap kali ada slide di situ ada diberi kesempatan untuk berkomentar dan juga berdiskusi dengan calon guru penggerak lain dalam satu kelas tersebut. Kemudian ruang kolaborasi, ini biasanya kita menganalisis kasus ya, studi kasus yang nanti akan jadi bahan untuk kelompok. Setelah adanya diskusi nanti juga akan adanya presentasi dari tiap kelompok dan akan diberikan feedback ya dari fasilitatornya. Kemudian refleksi terbimbing ini mengenai apa yang sudah dipelajari dari eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi ini sudah ada belum perubahan paradigma. Kita refleksikan di dalam diri kami ya, kemudian kita tuangkan dalam tulisan di situ. Kemudian demonstrasi konseptual, ini penerapan dari materi. Elaborasi pemahaman, ini biasanya kita mendapatkan pengalaman-pengalaman dari instruktur ya. Instruktur, ada penambahan pemahaman yang disampaikan instruktur. Kemudian koneksi antar materi ini, koneksi antara yang kita pelajari dengan yang sudah kita pelajari. Yang terakhir aksi nyata. Ini adalah implementasinya dan kemudian didokumentasikan gitu. Ini kalau ingat dari penyampaian kemarin ya dari Ibu Hermawati mengenai RPP pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini ada juga misalkan penugasan-penugasan dalam demonstrasi konseptual, dalam aksi nyata itu ada namanya diferensiasi produk ya. Kita bisa membuatnya dalam bentuk video, dalam vlog, dalam bentuk blog ya, blog atau website. Itu tinggal kita pilih aja mana yang kita sukai ataupun yang kita mampu untuk membuatnya. Ini alur belajar merdeka. Kemudian modul yang sudah dipelajari itu kami baru satu modul dan saat ini berjalan di modul yang kedua. Jadi dari modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian peran dan nilai guru penggerak, visi dan misi, budaya positif. Kemudian modul keduanya masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pembelajaran sosial dan emosional, ya ini baru sampai di eksplorasi konsep ya, yang tanggal 1 itu eksplorasi konsep. Kemudian ada juga yang pendampingan yang pernah kami lakukan ya, pendampingan ini biasanya dari pengajar prakteknya beliaunya mendatangi sekolah kami ya untuk mengadakan pendampingan individu. Untuk sementara sudah berjalan pendampingan perdana 1 dan 2. Kemudian lokakarya ini dari Kota Batam, CGP kemudian PP-nya biasanya ditemukan dalam suatu lokasi dan sudah berjalan lokakarya perdana 1 dan 2. Yang terakhir kedua itu tentang komunitas praktisi. Nah, untuk peserta ataupun dari Kota Batam angkatan 4 program guru penggerak ini dari PP pengajar prakteknya ada sekitar 23 orang
Kemudian untuk calon guru penggeraknya ada 144 orang. Masuk ke pada bab pertama, modul 1.1 itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi setiap kali ada kaitannya dengan program guru penggerak, itu kembali ke dasarnya yang dipakai, yaitu tujuan filosofinya pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, gitu ya, memandang pendidikan seperti apa begitu. Jadi tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dalam pembelajarannya kita diarahkan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian peran dan nilai, ya. Nilai itu berarti lebih ke internalnya kita, sifat-sifat ataupun karakter kita, ya. Itu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Kemudian perannya menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi yang guru lain, kemudian mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, ini harapan kami semua bahwa peran dan nilai ini bisa melekat pada diri kami sehingga memang dalam program guru penggerak ini bisa betul-betul ada outputnya, ya. Betul-betul berharap bahwa setelah selesai kemudian kita mengaplikasikan atau mengimplementasikan dari apa yang kami dapatkan di dalam program itu memang bisa kami rasakan begitu, dan juga guru lain rasakan begitu, ya. Itu harapan kami begitu. Kemudian arahan dari siswa begitu, kita mau arahkan ke mana gitu, ya. Di sini tentunya dari pertemuan yang lalu juga sering disinggung tentang profil pelajar Pancasila. Ya. Bagaimana mewujudkan siswa itu mempunyai profil pelajar Pancasila. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian di dalam modul itu memang semuanya sudah diatur ataupun sudah direncanakan gitu, ya, oleh pembuat program. Sehingga ketika kita melakukan ataupun mempelajarinya itu sudah bertahap-tahap gitu, ya. Jadi yang pertama tentang bagaimana merubah paradigma kita tentang pendidikan. Kemudian kita memulai dengan budaya positif. Ya, terutama di sini bagaimana posisi kita sebagai seorang guru. Mohon maaf, mungkin di beberapa sekolah sering mendapat tentang materi seperti ini, budaya positif, kemudian ada sosialisasi dari teman-teman CGP yang lain gitu, ya. Tapi tidak ada salahnya kalau sedikit kita ulas dan melihat kembali begitu. Jadi posisi guru itu ada 5, ya, 5 posisi guru. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau atau pengawas, kemudian manajer. Nah, kita diharapkan di situ kita bisa mencapai pada posisi manajer. Sedangkan memang di kenyataannya kita masih banyak sekali yang berada di posisi penghukum ataupun
pembuat orang merasa bersalah masih banyak, tapi kita berharap untuk bisa mencapai pada posisi manajer. Kemudian ada disiplin dan hukuman. Ini antara disiplin dengan hukuman berbeda ya. Kalau disiplin ini nanti kita lebih cenderungnya adalah bagaimana disiplin itu diarahkan ke hal positif. Sedangkan hukuman itu kecenderungannya adalah negatif. Maka bagaimana dalam urusan kita ya, dalam misalkan peraturan-peraturan yang dibuat dari sekolah begitu. Nah, ini kita arahkan ke disiplin positif. Karena hukuman itu akan banyak sekali efeknya, dan itu efeknya lebih ke hal yang negatif. Kemudian ada juga yang namanya keyakinan kelas. Di mana saya kemarin juga pernah ya mencoba di kelas begitu, bagaimana memunculkan ataupun mendorong aspirasi siswa untuk bagaimana kelas itu nyaman ya. Kemudian bagaimana menurut mereka itu kelas yang impian gitu ya. Bisa mereka rasakan bahwa ini adalah rumah yang memang teman-temannya itu seperti saudaranya sendiri begitu. Dan kita mencoba itu, kemudian karena di dalam modul juga sudah diberikan bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas ya. Dan saya mencoba sampai kemudian setelah terbentuk keyakinan kelas, kami tanda tangan bersama-sama di situ. Ini yang tadi budaya positif tadi itu adalah modul di 1.4. Sedangkan untuk modul 2.1 itu udah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kemarin Ibu Hermawati sudah menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya kemarin juga mencoba ya, namanya saya juga baru belajar ya, saya mencoba begitu, kemudian mencari literatur ataupun referensi bagaimana caranya membuat instrumen untuk mendapatkan gaya belajar siswa. Misalkan siswa itu lebih cenderung ke auditory, kemudian ke visual atau kinestetik gitu. Saya kemarin membuat dalam Google Form ya. Ini gaya belajar untuk saya share ke siswa begitu. Kemudian mencoba membuat pembelajaran atau RPP pembelajaran yang berdiferensiasi. Meskipun masih banyak kekurangan, tapi sayangnya ini belum bisa saya implementasikan di kelas. Karena memang waktunya belum bisa ya. Kemudian itu tadi materi yang baru saya dapatkan dari modul 1 dan masuk ke modul 2. Yang ini untuk komunitas praktisi itu masuk ke lokakarya yang kedua kemarin ya. Diawali di lokakarya kedua, kemudian di situ penugasannya adalah kami disuruh untuk membuat komunitas praktisi. Artinya kami disuruh untuk bagaimana mengumpulkan Bapak Ibu guru yang mereka itu selalu bersemangat, kemudian mereka itu mengalami kendala ataupun mengalami permasalahan yang
ada dalam kelasnya, bagaimana pembelajaran itu kemudian terasa ada yang kurang ataupun ada yang harus kita pikirkan bersama-sama begitu, sehingga dari obrolan atau diskusi itu keinginan untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran itu bisa kita pecahkan secara bersama-sama. Maka di sini kami diminta untuk membuat komunitas praktisi, terutama di lingkup sekolah, ya. Di lingkup sekolah minimal yang satu minimal ya, satu mapel dengan kita yang di sekolah ya, lingkupnya sekolah. Jadi kalau bisa memang komunitasnya ya semua warga sekolah begitu. Sehingga setiap permasalahan dalam pembelajaran di kelas itu bisa terselesaikan atau terpecahkan dengan baik dan akan membawa pembelajaran yang diharapkan, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, beberapa tahapan yang sedang kami lakukan, itu yang pertama tahap merintis. Tahap merintis adalah tahapan memulai sebuah komunitas praktisi. Yang pertama membangun percakapan awal dengan ngobrol tadi, kemudian menemukan pengikut pertama, membangun percakapan bermakna. Ini tentunya dari obrolan-obrolan itu akan sama-sama merasakan suatu permasalahan di dalam pembelajaran. Sehingga dari permasalahan itu ya pengen juga mencari solusi bersama-sama. Dan bagaimana mereka bisa mengungkapkan atau berbagi pengalaman praktek baik yang mereka pernah lakukan gitu. Ini yang pertama, jadi membangun percakapan yang bermakna. Tahap merintis, kalau saya sendiri baru sampai tahap merintis ya, karena dari pelaksanaan lokakarya 2 itu baru bisa sampai di tahap merintis ya. Kedepannya masih harus menumbuhkannya dan juga merawat keberlanjutannya. Oke, di sini saya baru sampai di komunitas praktisi. Kemudian apakah perlu nanti saya share bagaimana bentuk LMS-nya begitu? Pak Isam? Oke, saya coba dulu ya. Aku mau Pak Fili suruh ambil lontong pecal. Di mana ya? Di sini saya masuk ke akun guru penggerak. Kemudian masuk ke LMS. Bentuk dari LMS-nya seperti ini. Jadi nanti ada 3 buah paket yang harus kami selesaikan, 3 buah paket modul yang kami selesaikan. Kemudian setiap minggunya itu kami harus mengisi jurnal komunikasi. Jadi jurnal komunikasi ini
Yang jurnal komunikasi belum ya, belum ada. Nanti ada jurnal mingguannya ya. Kami ada jurnal mingguannya. Jadi tiap paket modul paket kalau kita buka seperti ini, nah, akan muncul jurnal refleksi mingguan, di mana biasanya setiap hari Sabtu kami harus mengisi jurnal refleksi. Jadi apa yang kami dapatkan dalam modul dan apa yang kami rasakan itu dituangkan dalam tulisan boleh, dalam bentuk video juga boleh. Kemudian di modul 1 sini tadi ada 4 ya, ada 4 modul, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Kemudian paket modul 2 yang saat ini kami sedang pelajari adalah modul 2.2. Pembelajaran sosial dan emosional. Sedangkan yang 2.1 tadi itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan untuk modul yang lain itu belum bisa terbuka ya. Karena memang kami harus melewati semua modul itu. Dan nanti setiap paket modul itu ada pretest dan post-testnya. Pretest dan post-testnya. Dan setiap modul juga ada deadline untuk mengumpulkan aksi nyata. Kemudian di lokakarya, lokakarya ada lokakarya perdana sampai lokakarya 9. Itu nanti di sini juga akan mengisi refleksi yang ada di lokakarya. Setiap lokakarya ada yang harus kami isi. Kemudian ini juga ada pendampingan individu yang mana pengajar praktek akan datang ke sekolah. Dan terakhir kami mengisi feedback ya, feedback dari 5 guru, 5 siswa, kepala sekolah selama kami dalam mengikuti program guru penggerak ini sudah ada perubahan belum gitu yang bisa dirasakan oleh siswa, teman sejawat ataupun kepala sekolah. Sudah terlihat belum perubahannya begitu ya. Dan rentangnya itu rentang 1 sampai 4. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada paket itu ada alur merdeka ya, alur merdeka. Jadi di situ juga ada jadwal. Sudah ada jadwal yang dibuat oleh panitia. Jadi kapan kami harus menyelesaikan, mulai dari diri, harus menyelesaikan eksplorasi konsep. Nah, itu semuanya sudah terjadwal. Jadi setiap alur itu ada tagihan yang harus kami selesaikan ya. Nah, seperti ini ya, seperti ini bentuk LMS yang kami gunakan. Nah, semoga ini menjadi gambaran untuk kita semua di kedepannya setelah kami selesai untuk mengikuti program guru penggerak atau calon guru penggerak angkatan 4 itu selesai di Kota Batam. Semoga akan membuka lagi untuk angkatan berikutnya untuk di Kota Batam. Mungkin itu dari saya. Baik, Seperti terima itu, kasih Pak. buat Pak Yulianto.
Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Atau nanti saya boleh bertanya Pak Yulianto? Halo. Ya, Pak Yulianto? Ya. Nah, Halo Pak. bagaimana implementasi di SMA 17 untuk guru praktik ini? Apa udah ada ya Pak? Ya Bu, implementasi untuk Implementasi di SMA 17 itu seperti apa gitu Pak? Oh ya, baik. Bisa langsung saya jawab ya Pak? Ya, silakan. Oke, ya. Jadi untuk implementasi ataupun aksi nyata yang saya lakukan di SMA 17 itu saya belum begitu banyak ya Bu, belum begitu banyak karena di sana saya baru melakukan di modul 1 itu ada keyakinan kelas yang tadi saya jelaskan, ada keyakinan kelas dan ada gambarnya yang tadi. Kemudian sosialisasi tentang budaya positif. Kalau secara pribadi ataupun saya di kelasnya itu saya berusaha mengubah paradigma apa yang saya lakukan di kelas ataupun rencana yang saya buat dalam pembelajarannya itu ya harus berpihak pada siswa gitu. Bagaimana siswa menjadi subjek dalam pembelajaran, mereka harus aktif dan kita tidak boleh ibaratnya menjadi menguasai pembelajaran ya. Jadi kita di situ adalah fasilitatornya begitu. Dan kemarin karena saya sesuaikan dengan materinya dalam fungsi itu saya lebih banyak menggunakan LKPD dan kemudian disandingkan dengan penggunaan HP Bu ya. Jadi ada materi fungsi itu bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. GeoGebra. Ya, GeoGebra. Kalau untuk yang berdiferensiasi sendiri memang terus terang saya dapat materinya baru seminggu atau 2 minggu yang lalu ya, dimulai dari 2 minggu yang lalu sehingga ini pun belum bisa saya implementasikan gitu. Terakhir kemarin hari Selasa itu saya pendampingan yang kedua bersama ngajar praktek baru kemarin. Dan tantangannya biasanya di sini kesibukan Bu. Jadi kadang rapat, kadang kondisinya saat ini yang 2 minggu yang lalu saya kondisinya juga orang sehat ya, karena memang merata di mana-mana orang banyak yang sakit gitu ya. Nah, saya termasuk terkena begitu ya. Tapi bukan ya tes kemudian positif enggak, tapi dalam kondisi yang kurang enak badan ya, kurang fit lah begitu. Begitu Bu. Baik, ya, terima kasih Pak Yulianto. Bapak Ibu yang lain boleh dipersilakan atau ada yang mau ditanyakan ke Pak Yulianto terkait tentang guru penggerak dan Silakan Bapak Ibu. Oh iya Pak Yulianto, izin bertanya Ya, untuk Pak. yang pengajar praktik seperti apa Pak fungsinya dengan Pak Yulianto? Apa saja ininya? Silakan Pak. Ya. Untuk pengajar praktek, jadi yang pertama itu pendampingan individu. Tentunya mereka sebelumnya sudah mendapatkan materi seperti apa yang kami dapatkan di CKP dapatkan ya, karena mereka kan mendampingi. Berarti materi itu mereka dapatkan lebih duluan itu daripada kami. Kemudian dalam pendampingan mereka datang ke sekolah.
Dan dalam pendampingan itu banyak hal yang digali begitu Pak. Biasanya melakukan refleksi terhadap apa yang kami lakukan lakukan di dalam sekolah tersebut, kemudian mengingatkan kami namanya pendampingan, berarti kan membimbing kami gitu ya, ataupun dia itu berusaha bagaimana mengarahkan kami untuk selalu mengingat bahwa tugas-tugas kami itu seperti ini ya begitu, ataupun tugas kami atau mengingatkan tugas-tugas kami lah gitu ya. Jadi termasuk diskusi dan juga refleksi penerapan modul yang sudah kami lakukan. Itu yang di pendampingan. Kemudian di lokakarya itu biasanya dalam satu kelas ada 3 pendamping, kemudian setelah itu dalam proses lokakarya tersebut yang mengisi ataupun yang mendampingi kami ya bertiga itu ya dalam satu kelasnya gitu. Mereka mendampingi selama proses lokakarya. Di lokakarya apa aja Pak yang dibahas, terus kemudian apa yang hasil akhirnya dari situ Pak di lokakarya? Silakan Pak. Ya. Di lokakarya itu ada lokakarya perdana. Itu kemarin dipertemukan seluruh CGP, kemudian PP, kepala sekolah, pengawas, termasuk dari dinas provinsi dan juga dinas kota. Kemudian diberikan motivasi bagaimana ke depannya program grup penggerak tersebut, itu yang lokakarya perdana. Kemudian setelah mendapatkan lokakarya perdana itu memulai modul masuk ke modul, kemudian masuk ke lokakarya ke-1 itu juga ada setiap kali lokakarya itu ada materi yang disampaikan gitu ya. Lokakarya ke-1 itu tentang kompetensi guru penggerak. Lokakarya kedua itu menggerakkan komunitas praktisi program calon guru penggerak ya. Yang seperti kami kemarin itu kami diberi penugasan untuk membuat komunitas praktisi di sekolah minimal ya. Di sekolah ya. Di sekolah kemudian kami dibawakan form untuk kami isi dan kemudian untuk kami lakukan diskusi dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan siswa yang nanti akan dibawa kepada lokakarya ketiga. Lokakarya ketiga itu adalah pembahasan dari visi misi dan program sekolah yang berdampak pada murid. Itu yang sudah kami persiapkan sebelum lokakarya ketiga. Berarti hasil dari diskusi dengan kepala sekolah, guru dan juga murid itulah nanti akan dirangkum kemudian dijadikan suatu visi misinya serta program sekolah. Kemudian ke lokakarya yang keempat itu guru berpihak pada murid. Jadi selama lokakarya setelah lokakarya kedua sampai nanti keempat itu modul-modul yang kami pelajari sudah mengacu ke pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Misalkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian coaching. Nah, ini nanti sudah mengarah ke
persiapan lokakarya keempat, yaitu guru berpihak pada murid. Kemudian nanti lokakarya kelima itu refleksi kompetensi calon guru penggerak. Kemudian lokakarya ke-6 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ini ke-6 ini adalah kelanjutan dari modul sebelum lokakarya ke-6 ya. Jadi setelah lokakarya ke-6 nanti modulnya sudah selesai begitu ya. Jadi lokakarya ke-6 ini sebagai kelanjutan dari modul-modul yang sudah modul ketiga gitu ya. Kemudian setelah lokakarya ke-6 modulnya udah selesai. Sudah tidak mempelajari lagi modul. Kemudian nanti akan di follow up ke lokakarya ke-7. Ini lokakarya ke-7 ini festival panen hasil belajar calon guru penggerak. Artinya dari aksi nyata itu akan dikumpulkan, kemudian disampaikan di lokakarya ke-7 ini. Selanjutnya lokakarya ke-8 itu visi dan aksi sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang ke-9 keberlanjutan program. Berarti habis selesai dari program guru penggerak ini tentunya ada hal lain yang harus kami selesaikan gitu. Masih ada keberlanjutan dari program tersebut. Itu tentang lokakarya. Oke, baik. Ini berarti Pak sudah masuk di lokakarya keberapa sekarang? Ketiga ya? Atau kedua? Baru kedua. Oh. Baru kedua, kemudian kami saat ini juga mempersiapkan form-form ataupun yang harus kami lakukan untuk ke lokakarya ketiga. Kemungkinan rencananya sekitar 12 Maret, Pak, untuk lokakarya ketiganya. Sedangkan bahan-bahan untuk lokakarya ketiga ini harus kami lakukan sekarang begitu. Ini yang menggerakkan komunitas termasuk ini ya Pak Yulianto ya, termasuk di MGMP ini termasuk enggak itu? Sementara kami di sekolah dulu Pak ya. Sementara kami di sekolah karena di situ memang kami baru merintis, itu pun ya perlu banyak waktu luang ya. Perlu banyak waktu luang untuk memikirkannya karena kami harus setelah merintis tadi dia harus menumbuhkan, jadi harus mengadakan pertemuan dan sebagainya begitu Pak. Jadi masih banyak PR-nya untuk membuat komunitas praktisi ini. Mulai dari sekolah dulu Pak. Ini berat. Jadi kawan-kawan guru ya itu justru apa ya, tantangan tersendiri ya Pak Yulianto ya. Iya, Kan tidak semua guru yang beda visi, beda misi dan juga beda pandangan gitu ya. Iya. Oke, ada lagi? Silakan Bu Nurasya. Bu Herma, silakan Bu Herma bertanya. Bu Hermawati. Ya. Iya Pak. Ya silakan Bu. Udah paham saya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Tinggal prakteknya di lapangan ya. Karena mau tidak mau. Yang ini Pak, prakteknya itu yang susah itu budaya baik saya. Kalau daring ini kan iya, kayaknya harus belajar ya. Jadi misalnya 1 JP itu kan hanya 30 menit. Kemudian anak-anak masuk ke kelas kadang ya slow motion ya. Yang pernah saya lakukan itu kan kalau hari Jumat saja minimal. Itu pun Asmaul Husna. Kalau lagu Indonesia Raya, lagu-lagu nasional kok agak susah ya. Kira-kira masukan untuk masukan dari Pak Yulianto.
budaya baik seperti apa yang bagus untuk kita yang saat ini lagi daring. Terima kasih. Ya, silakan Pak Yulianto. Masukannya apa ya Bu? Kita sama-sama belajar dari bagaimana kita menggali itulah Bu. Sama-sama kita mungkin ya budaya positifnya. Yang tadi saya bilang Pak, misalnya kalau pas tatap muka kan misalnya lagu-lagu, kita menyanyikan lagu nasional di awal misalnya, dulu pernah ya Pak ya. Kemudian kalau hari Jumat biasanya kan kami ada budi pekerti, mungkin bisa Asmaul Husna, anak-anak membacakan. Itu yang saya belum ada ide lagi Pak, kalau yang daring ini loh Pak. Oh iya Bu, itu berarti PR juga bagi saya. Atau ada Bapak Ibu yang punya ide gitu ya Pak ya? Ya mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain punya ide. Silakan Dari Bapak. Bu Vera kemarin saya melihat dari statusnya itu banyak kayaknya aksi nyata yang dilakukan ya. Bu Vera Wati Sihomding. Oke, mantap. 2 minggu lagi nih ya di tempat Bu Vera ya, betul ya Bapak Ibu? Di SMA Matrea ya. Iya, kayaknya kita perlu budaya positif itu seperti apa? Maksudnya bentuk-bentuknya yang bisa kita sesuaikan dengan siswa gitu ya, ya Pak Yuli ya. Oh ya, mungkin ini Bu apa namanya? Kalau budaya positif di sini itu kan kami diarahkan untuk berpikir bagaimana membentuk keyakinan kelas, kemudian disiplin positif. Dengan disiplin positif ini, misalkan ada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, bagaimana sikap kita ya? Tentunya di sini bukan kita marah-marah, kita bukan diarahkan ke situ, tapi kita diarahkan untuk melakukan namanya segitiga restitusi begitu. Ya. Kita menenangkan secara psikologi siswa dulu biar tenang, kemudian menyadarkan bahwa itu adalah suatu pelanggaran ya, suatu pelanggaran. Selanjutnya mereka kita arahkan untuk menemukan cara bagaimana memperbaiki kelakuan tersebut begitu. Itu menggunakan segitiga restitusi. Kami diarahkan begitu Bu, yang di dalam modul seperti ini, ya budaya positifnya ke situ. Jadi keyakinan kelas dan juga disiplin positif. Kalau nanti ke arah yang lain, misalkan ada gotong royong dan kegiatan positif literasi atau lainnya ya, itu pengembangannya begitu. Oh, jadi budaya positif itu dapat diperoleh dari lingkungan positif, keyakinan kelas ya, dan peraturan kelas gitu kan Pak? Iya. Antara itu ya, oke. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Herma. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu bertanya. Ini pendidikan calon guru penggerak 9 bulan ya Pak Yulianto ya. Ini masih di Lokakarya 3. Sepertinya per bulan ada lokakaryanya seperti itu Pak Yulianto ya. Jadwalnya begitu Pak. Seperti bahkan nanti mungkin ya, 1 bulan ada 2 kali karya begitu, yang termasuk yang di 8-9 itu kalau nggak salah di bulan Agustus nanti 1 bulannya 2 kali begitu Pak. Oh terakhir. Ini sudah berapa bulan Pak Yuli? Kami sudah sekitar 5 bulan ya. Oh alhamdulillah. Tinggal setengah lagi ya Pak. Iya. Menganalogikan dengan ini ya. Iya. 9 bulan ya. Itu yang saya nggak sanggup Pak. Jadi Pak Yulianto, Bu Vera kan hebat. Baik.
Ini berarti kan ada visi misi itu Pak Yulianto. Berarti Pak Yulianto bisa juga merubah visi misi yang sekolah SMA 17 yang sekarang ya. Bisa mengubah seperti itu arahnya gitu Pak Yulianto atau seperti apa? Untuk visi misi itu dalam persiapan ke Lokakarya 3 itu kami harus diskusi dengan kepala sekolah. Jadi nanti kepala sekolah membawa visi misi sekolah, sedangkan nanti kami juga harus diskusi bagaimana membuat program jangka pendeknya, Pak. Jadi saya sendiri tidak kemudian membuat visi misi pribadi atau yang nanti akan ini ke sekolah, enggak, tapi kami diskusi dengan kepala sekolah gitu, Pak. Berarti lebih ini apa mengutamakan diskusi ya, terutama kepada Iya, Pak. personel kurikulum, kesiswaan atau seperti apa gitu ya. Untuk visi misinya ini pun nanti juga kami peroleh dari hasil diskusi yang tadi saya sampaikan, dari diskusinya perwakilan beberapa siswa, kemudian dari diskusi dengan guru. Karena penugasan itu yang kami kumpulkan sebagai bahan untuk membuat visi misi dan program sekolah. Iya. Artinya visi misinya benar-benar nanti action ya, jadi aksi nyata ya, jadi bukan karena apa angan-angan saja begitu Pak Yulianto ya. Iya, jadi sesuai dengan keadaannya murid di SMA 17 seperti apa, dia iya, Pak. apa programnya apa, keunggulannya apa yang bisa dikembangkan di sana. Dan nanti masing-masing sekolah akan berbeda begitu ya Pak Yulianto ya. Untuk iya, Pak. Dari mulai diri sendiri eksplorasinya dan bahkan bahkan nanti di kayak misalkan di SMP 51 itu ada satu sekolahan itu ada 3 CGP ya Pak, ada 3 CGP. Mereka nanti tugasnya juga sama, mencari atau menggali dari siswa, guru, kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah, tetapi mereka nanti tidak boleh sama dalam menyampaikan visi misinya begitu. Jadi masing-masing juga harus membuat visi misi, meskipun jika juga harus berkonsultasi atau berdiskusi dengan sekolah. Baik. Jadi mau benar-benar ini ya, harus ada tugasnya masing-masing gitu ya untuk ini. Iya. Calon penggerak. Oke, baik. Bu Rasia. Baik, kira-kira ada lagi Bapak Ibu? Kalian untuk mengingatkan, jangan lupa untuk mengisi presensi hari ini. Linknya sudah saya share di grup. Tolong diisi presensinya ya Bapak Ibu. Ya, oke. Ya Bapak Ibu, kalau misalkan namanya belum ada bisa japri ke Bu Nurasia. Ya, japri ke saya nanti. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, ya mudah-mudahan untuk Pak Yulianto tetap semangat Pak. Sudah sampai bulan kelima bisa menyelesaikan modul nantinya. Jadi calon guru penggerak, jadi guru penggeraknya. Dan buat kita mungkin bisa semangat mengikuti jejak langkahnya Pak Yulianto. Baik. Ya. Mewakili juga dari teman-teman yang CGP Kota Batam. Jadi saat ini kan juga sedang tadi merintis dan juga ingin menumbuhkan komunitas praktisi gitu ya di tiap-tiap sekolah. Jadi mungkin ada di sekolah Bapak Ibu semua, ada di Institut CGP yang juga akan melakukan program yang sama. Ya kami mohon bagaimana kita sama-sama berkolaborasi gitu ya, sama-sama merintisnya itu ya kita kobarkan semangat dari kita masing-masing gitu, sehingga komunitas praktisi bisa terbentuk di masing-masing sekolah. Itu Bu. Baik. Baik, terima kasih Pak Yulianto. Nah, agenda kita selanjutnya nanti kita masuk ke modul kurikulum 2022 yang mungkin akan disampaikan oleh Pak Hisam.
Buat Pak Hisam saya persilahkan. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat dan walafiat dan memberikan kebaikan vibes getaran kebaikan bagi yang lainnya untuk tetap bergerak ya seperti yang Pak Julianto utarakan tadi. Ya memang secara teoritis memang kita mudah ya kalau secara teoritis ini. Tapi praktek di lapangan yang terjadi ketika kita bersentuhan dengan warga sekolah dengan ini akan muncul banyak tantangan ya. Mungkin Bu Herma bisa merasakan ya, Bu Herma atau kawan-kawan yang lain juga akan tahu seperti apa kondisi di sekolah. Ya. Oke Bapak Ibu, sesuai dengan materi, ini sebenarnya ada modul untuk di sini. Dan untuk modul ini sudah isinya sama dengan apa yang disampaikan oleh Bu Herma. Linknya ada di sana ya Bapak Ibu. Ada beberapa seperti buku praktek baik apa segala macam. Saya coba ini kan screenshot. Nampak ya Bapak Ibu? Oke, ini dia. Nampak ya Bapak Ibu? Belum, Pak. Oh, ini nampak. Ini dia. Jadi Bapak Ibu bisa dapat melihat di sini seperti apa modul-modulnya dan sebagainya. Oke. Nah, ini dia. Jadi modulnya di sini ada banyak nih Bapak Ibu. Memang kita harus banyak baca literasi di sini. Dan sudah disediakan semua termasuk Bapak Ibu untuk yang kurikulum 2013. Ini ada di gerbang kurikulum yang kemarin-kemarin ya. Gerbang kurikulum SMA Kemdikbud. Nah, nanti saya copy di sini. Nah, ini Bapak Ibu untuk seluruh mata pelajaran ya. Ini dari mulai matematika umum yang kita ya atau matematika peminatan, dan Bapak Ibu bisa juga memilih kelasnya. Kelas berapa Bapak Ibu? Kelas 11, kelas 10 atau kelas 12. Jadi akan bisa cari di sini. Jadi mudah sekali Bapak Ibu. Nah, tinggal di sini Bapak Ibu mengunduhnya. Ini misalkan salah satu contoh kita unduh, udah langsung muncul nanti seperti apa bukunya ya. Unduh nanti diarahkan ke halaman ini. Nah, baru nanti di-download ya. Jadi Bapak Ibu sudah tersedia di online ini dan dibuka terus aksesnya. Mudah-mudahan nggak ditutup sama gerbang kurikulum dari Kemdikbud untuk menentukan bagaimana modul yang ada di Kemdikbud ini, Kemdikbudristek. Oke. Ini masih nunggu. Cara download, tinggal download, ada tanda sini ya Bapak Ibu, terus baru save. Nah, ini. Kalau misalkan mau lagi tinggal saya coba ini kan gerbang kurikulum SMA. Saya kasih nanti di kolom chat. Saya taruh di kolom chat ya Bapak Ibu, yang bisa ngopi dari kolom chat ini. Bapak Ibu langsung kopikan, minta bantu kopikan untuk ke WhatsApp. Nah, ini dia. Oke. Pak Hisam. Ya, halo. Ini mirip ini ya Pak, modul buku-buku yang dari pemerintah tiap tahun itu ya. Betul. Tapi ini edisi yang paling baru dari 2020 salah ya Bapak Ibu. Yang sesuai kurikulum baru ini ya Pak. Baik. Kemudian di sini Bapak Ibu yang modulnya, ini kan banyak ya modulnya. Nah, bagaimana cara penilaiannya, bagaimana cara praktek baik dan sebagainya, dan kita bisa lihat sendiri ya. Ini project untuk kimia seperti apa, yang untuk kolaborasi antar mapel juga ada kan gitu ya Bapak Ibu, sama
modul SMA. Jadi ini masuk di penilaian SMA. Apabila Bapak Ibu ada semacam kesulitan untuk penilaiannya seperti apa, karena kita sekarang ini beberapa kan ada ujian praktek ya akhir ini ya. Dan nanti direncanakan untuk ujian sekolah tanggal berapa? 13 April ya Bu Herma ya, betul ya? Untuk Kepri ini. Iya. Iya. Jadi 13 April pas waktu puasa itu ya kayaknya ya. Jadi harapan saya pernah menyampaikan ke anak, wah kalau ujian waktu puasa kalau nyontek kan berdosa kan. Jadi bagus juga kan. Tapi nggak tahu juga namanya siswa tetap Enggak, aja. Pak. Jawabannya nggak gitu lagi, Pak. Ya nggak berdosa, cuma mengurangi pahala kata anak-anak. Oh ya, baik. Ayo kita coba ya Bapak Ibu, kita seperti apa penilaian. Kita lihat penilaian penugasan seperti apa bentuk modulnya. Nah ini kita coba baca. Ya. Jadi ini tetap Bapak Ibu bisa kita lihat bagaimana bentuk penilaiannya. Oh ini lagi. Nah ini dia. Oke, penilaian penugasan. Nah seperti ini. Jadi penilaian tes penugasan di sini dapat ditulis berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok. Terus yang kedua, penilaian setelah proses pembelajaran digunakan untuk mengukur pengetahuan. Oke. Kemudian penilaian sebelum dan selama proses pembelajaran digunakan untuk meningkatkan pengetahuan. Jadi di tes penugasan itu tujuannya. Kemudian karakteristiknya seperti apa? Tugas mengarah pada pencapaian indikator kompetensi peserta didik. Jadi di sini memang paduannya ke IPK ya, indikator pencapaian kompetensi. Apa yang KD kita yang kita ambil, terus kemudian indikator apa yang diinginkan oleh kita pada anak-anak kita. Kadang nanti kalau anak-anaknya yang daya serapnya rendah, otomatis kita akan menyesuaikan ya Bapak Ibu untuk pencapaian indikatornya seperti apa. Mungkin kalau misalkan menentukan limit, maksud limit tak tentunya masih yang bentuk sederhana, kemudian ditingkatkan lagi untuk yang lebih kompleks lagi dan sebagainya. Nah, tugas dapat dikerjakan oleh peserta didik selama proses pembelajaran dan sebagai pekerjaan rumah dan mencantumkan rentang waktu pengerjaan tugas. Nah, di sini rentang waktu ini kalau secara daring kan pakai LMS ya masing-masing Bapak Ibu ya. Bisa GCR, bisa Teams, bisa Google Classroom atau mungkin LMS dari sekolah masing-masing yang dia memang menekankan ada batas waktu dan juga terakhir mengumpulkan kapan. Terus pemberian tugas disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik ya. Seperti yang disampaikan di muka sesuai dengan perkembangan peserta didik. Jadi tidak selalu memaksakan ya. Artinya kalau peserta didik masih yang kategori yang masih rendah ya kita kasih yang rendah, terus bertahap seperti itu. Terus kemudian penugasan ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan kompetensinya secara individual dan kelompok. Tampilan kualitas hasil tugas yang diharapkan disampaikan secara jelas. Nah ini kayak seperti ini Bapak Ibu ya. Kriterianya baru ini pelaksanaan. Ini contoh bukti penugasan. Nah hasil penugasannya nanti ini kan kodenya ada poin-poin di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya tampilan laporan, keterbacaan seperti apa. Jadi ada skor maksimal di sini baru nanti muncul nilai. Cuma ini kan memang seperti ujian praktek tapi ini dalam bentuk penugasan ya Bapak Ibu. Sehingga ya itu tadi, jadi tugasnya memang berat ya, memang mungkinlah sewaktu-waktu mungkin tidak semua penugasan mungkinlah di dalam satu semester kita pakai satu penugasan. Oke, ini dia. Contohnya seperti ini untuk modul-modulnya ya Bapak Ibu. Oke. Dan juga banyak modul-modul lain seperti kita coba lihat proyeknya ya. Nah, yang ada proyek tadi di proyek kimia. Kita bisa ATM dari proyek ini. Yang kimia tadi mana ya?
Nah, ini dia penilaian proyek kimia. Nah, kita bisa meng-ATM atau mengadaptasi dari proyek kimia ini. Seperti apa nanti ketika kita melakukan di matematika. Seperti tadi yang disampaikan Pak Yulianto dengan menggunakan GeoGebra ya. Jadi fungsi, kadang anak menggambar fungsi itu kan bingung. Seperti apa, dengan GeoGebra anak sudah bisa menentukan bagaimana bentuk GeoGebranya kalau misalkan variabelnya diganti. X pangkat 3, X pangkat 2, kemudian ditambah berapa X dan sekian-sekian, itu bisa akan nampak di situ. Ini dia. Ini ada 44. Ini lagi dibaca. Nah, ini dia contohnya. Kalau kita full screen. Nih. Oke, jadi nah kita cari kata kuncinya yang di sini. Di mana nanti di project ini bisa terdiri dari prosedur pelaksanaannya, penilaian proyeknya seperti apa. Nah, ini dari sini akan ketahuan ya Bapak Ibu ya, contoh pembuatan indikator universal dari kol ungu, misalkan membuat ekstrak kol ungu, membuat pita dan sebagainya. Jadi kalau di matematika kan proyek misalkan fungsi seperti GeoGebra tadi, bagaimana membentuk grafik garis lurus dulu, baru nanti ke kuadrat, dan kuadrat itu kan bermacam-macam. Kalau dia digeser ke atas, geser ke bawah, dia kan akan berubah ini ya, fungsinya gitu ya. Kalau kita lihat di GeoGebra dan sebagainya. Kemudian baru ke fungsi-fungsi yang lain. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Oke. Dan ini bisa kita amati dari sini ya. Ini karena dibaca secara online maka agak berat ya untuk prosedur pembuatannya ya. Oke. Ini bisa Bapak Ibu amati ya dari link yang diberikan oleh Bu Herma tentang e-modul, sama juga link yang sini dari gerbang kurikulum SMA di seluruh mata pelajaran ya. Nah, di sini sudah yang terbaru dan terupdate dari gerbang kurikulum. Oke, sekarang kita mencoba melengkapi dari paparan Pak Yulianto. Yang ini kami dapat ilmu dari kawan kami, asesor dari Kota Sukabumi ya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, ini dia. Sebentar. Nampak Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu? Oke, nampak ya? Jadi sosialisasi calon pengajar praktek. Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi disampaikan oleh Dr. Haji Ujang Sarif Hidayat MPD. Beliau pengawas ya dari Dinas Pendidikan Sukabumi. Nah, dari sini pengajar praktek guru penggerak ya. Pengertian di sini salah satu komponen dari bagian program pendidikan guru selain guru penggerak dan fasilitator. Tugas utamanya adalah sebagai pendamping guru penggerak. Jadi tadi Pak Yulianto didampingi oleh beberapa oleh guru penggerak ya, oleh pengajar praktik ini. Dan juga berperan sebagai orang yang berbagi praktik baik, mengevaluasi dan memberikan umpan balik kepada calon guru penggerak selama pendidikan, yaitu 9 bulan. Ini selama 9 bulan Bapak Ibu. Siapa yang berhak mendaftar? Yang berhak mendaftar ya guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, praktisi atau akademisi konsultan pendidikan dan sebagainya. Dan bahkan pengajar praktik ini dia bisa merekognisi ya, malah sekarang karena kan pengajar praktik masih belum diakui mendapatkan sertifikat guru penggerak, makanya banyak pengajar praktik yang dia berlomba-lomba mendaftar jadi guru penggerak. Jadi dari jalur rekognisi. Nah, kenapa? Karena di guru penggerak ini kan memang tawaran yang disiapkan oleh Kemendikbud itu cukup lumayan juga ya, akan menjadi syarat menjadi kepala sekolah seperti itu. Kemudian kompetensi yang dimiliki apa saja? Menguasai teknik dan keterampilan mentoring dan coaching. Jadi ada
keterampilan mentoring dan coaching, sering juga menjadi narasumber, sering juga berbicara di depan di depan umum, di depan publik. Kemudian menyusun rencana pendampingan. Guru pengajar praktik ini dia harus membuat jadwal pendampingan kapan dan sebagainya, dan juga harus dipersiapkan sedemikian rupa dengan mencocokkan jadwal dari calon guru penggerak ya. Memiliki komitmen untuk memenuhi tenggat waktu, terus mengevaluasi dan memberi umpan balik calon guru penggerak dan dapat berkomunikasi dengan efektif ya. Jadi calon pengajar praktik ini dapat berkomunikasi dengan efektif. Nah, kriteria pengajar praktik guru penggerak seperti apa? Jadi kriteria umumnya tidak sedang mengikuti diklat PPG, kepala sekolah, pengawas, dan lain-lain. Guru kepala sekolah atau penggiat pendidikan yang menerapkan kepemimpinan pembelajaran atau instructional leadership. Ya, mendapat izin dari pimpinan, bersedia mendampingi peserta selama 9 bulan. Jadi artinya di sini guru penggeraknya pelatihan selama 9 bulan ya didampingi oleh guru pengajar praktek. Nah, kriteria khusus untuk guru dan SMA ini sudah ada kriterianya ya. Terus syarat khusus akademi atau praktisi konsultan pendidikan. Jadi tidak hanya dari guru ya Bapak Ibu, ada juga yang dari praktisi pendidikan ya. Pernah saya mengasesori ada dari dosen dari universitas, itu pernah dapat yang dari Aceh atau juga mungkin dari daerah lain. Itu salah satu contohnya yang kami asesi terkait pengajar praktek ini. Jadi ada yang praktisi pendidikan, jadi bisa juga dari dosen, dari IKIP, dari jurusan-jurusan yang memang lebih komitmen untuk pendidikan. Oke, kemudian nextnya peran pengajar praktik dalam guru penggerak. Jadi memfasilitasi lokakarya pada setiap bulan. Nah, seperti disampaikan Pak Yulianto, memang ada fasilitasi lokakarya ya, dari mulai lokakarya 1 sampai dengan 9 ya. Berbagi praktik baik dengan calon guru penggerak, mengevaluasi dan memberi umpan balik calon guru penggerak, memfasilitasi proses refleksi dan rencana tindak lanjut untuk peserta saat masih masa daring, dan membuat laporan capaian perkembangan calon guru penggerak. Ini pengajar praktik. Nah, sekarang fasilitator guru penggerak seperti apa ini? Salah satu orang yang termasuk dalam tim pendukung selain pengajar praktik guru penggerak, tugasnya mendampingi guru penggerak selama 6 bulan ini, ada fasilitator. Nah, guru penggerak. Nah, termasuk Pak Ujang ini, kawan saya ini sekaligus dari asesor, sekaligus juga menjadi fasilitator ya. Mencatat perkembangan PGP secara daring, tatap muka, dan pendampingan selama pendidikan. Jadi mengumpulkan tugas-tugas dan memberi umpan balik kepada peserta, memberikan motivasi dan membantu peserta dalam menjalankan perannya, dan turut memberikan umpan balik kepada instruktur untuk perbaikan sesi dan membangun refleksi kepada peserta. Nah, syarat menjadi fasilitator guru penggerak: kualifikasi pendidikan minimal 1, pengalaman mengajar mengajar dan atau melatih minimal 5 tahun, berkomitmen memenuhi kewajiban secara penuh sebagai fasilitator, mendapatkan izin dari atasan, kriteria lain pengawas yang lulus seleksi dan telah mengikuti pelatihan fasilitator. Jadi ini banyak dari unsur pengawas ya Bapak Ibu untuk menjadi fasilitator. Terbiasa menggunakan media sosial dan LMS. Ya, itu tadi berkaitan dengan LMS dari Kemdikbud guru penggerak tadi, jadi harus bisa menguasai bagaimana tombol-tombolnya, apa segala macam fungsinya dan sebagainya. Memiliki kemampuan komunikasi secara efektif baik daring dan luring. Kompetensi yang harus dimiliki fasilitator guru penggerak. Nah, menguasai GCR, Google Classroom, dan juga LMS, Learning Management System, Kemdikbud, yaitu tadi, ya, tidak beda jauh dengan berbagi dan ini ya, guru berbagi, semangat belajar, apa segala macam itu. Mau belajar hal baru, ya, mampu memberikan umpan balik secara online, mampu melakukan personalized coaching dan mentoring, memotivasi peserta selama program, kemudian berkomitmen untuk memenuhi deadline dan mampu
melakukan fasilitasi kelas online, jadi membuka dan mempertahankan diskusi peserta. Ini dia. Ceritanya ya Bapak Ibu, tidak sedang mengikuti kegiatan di klub PPG, kepala sekolah apa segala macam, guru, kepala sekolah atau pegiat pendidikan yang telah menerapkan kepemimpinan pembelajaran. Kriteria khusus akademisi, yaitu di dosen, memiliki kemampuan untuk memajukan pendidikan, memiliki pengalaman pendampingan peningkatan kualitas pembelajaran ya selama minimal 2 tahun ya. Kemudian mempunyai komitmen untuk berkolaborasi, berusia minimal 30 tahun dan maksimal 65 tahun ya dari usianya ini. Kemudian memiliki kualifikasi akademik minimal paling rendah ini S1 D4, bertugas di 111 kabupaten kota sasaran sekolah penggerak, mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan setempat untuk membantu Kemdikbud melakukan implementasi program selama 1 tahun. Nah, ini bisa bertugas di semua, ada 111 kabupaten kota sasaran sekolah penggerak. Ini dia, Ibu. Oke, itu tentang pengajar praktek. Oke, dari sini ya Bapak Ibu, adakah yang perlu kita diskusikan? Oke. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Bu Nur Rasiah. Silakan Bu Nur Rasiah. Masih mute, Bu? Oke. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Isam atas pemaparannya tentang guru pengajar praktik. Nah, dari Bapak Ibu kira-kira ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu berminat menjadi pengajar praktik nih ya. Cuma pengajar praktik sekarang sudah angkatan ke-8 Bapak Ibu. Wah, angkatan 8, 9 fasilitator angkatan 9. Jadi di sini pengajar praktik dia lebih duluan perekrutannya daripada guru penggerak. Kalau guru penggerak sekarang sudah di angkatan ke-6. Nah, ini sayangnya masih untuk yang Batam masih belum muncul nih. Kecuali nanti ada kebijakan baru lagi. Kalau misalkan peminatnya sedikit bisa ngambil dari jalur rekognisi atau mungkin jalur lain. Ya, jadi Bapak Ibu akan nampak juga jalur dari pengajar praktik ya, mungkin bisa disampaikan yang pengajar praktik itu juga bisa mendaftar menjadi calon guru penggerak ya dari jalur rekognisi. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk link yang tadi sudah ada ya di grup FGMP. Ya, makasih Pak Haji, makasih Pak Haji, makasih. Ada ya di sini, oke baik. Oke, makasih. Oh ya ini sama Bu Nus ya. Oke, jadi itu tentang guru pengajar praktik. Artinya ya Bapak Ibu, arahnya sekarang sudah mulai peningkatan SDM ya dari guru-guru kita. Dan mulai dari kita sendiri. Mulai dari diri sendiri. Ya. Ini bukan berarti kita harus berkompetisi untuk selalu lebih baik dari orang lain, enggak ya. Jadi artinya kita mencoba memaksimalkan posisi kita, profesionalisme kita dalam mengajar, dalam berkarya, dalam memberikan vibes atau getaran-getaran yang baik bagi sekitar kita. Nah, itu yang ini kita inginkan. Oke Bapak Ibu, ada yang mungkin kita bisa diskusikan? Oh ya, untuk yang mengaitkan akun kita dengan Belajar ID mungkin sudah tahu ya Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Herma. Itu sampai ada tulisan sukses berarti sudah ya?
Sudah. Jadi dia sudah tertaut, nah itu berarti sudah sukses. Oh gitu Dan ya. Bapak Ibu bisa langsung loginnya dengan akun masing-masing. Kita coba ya. Saya coba simulasikan untuk masuk. Oh ya, nampak Bapak Ibu? Belum nampak ya? Coba saya coba. Belum, Pak. Belum, oke. Nah, ini dia, di sandinya ini. Oke, masuk dari sini ya, 2015 Guru ID. Kalau dia sudah berhasil dari akun ID ini bisa masuk gitu. Di akun belajar ID, nanti diarahkan ke ininya. Nah, ini menggunakan nih. Dan pastikan sudah login di masing-masing ini ya. Oh, ini sudah diarahkan ke grup penggerak. Aplikasi admin. Nah, ini Bapak Ibu ya. Klik di sini. Nah, ini dia nama ininya. Dashboard akun ya. Jadi diklik dashboard akun. Oke. Oke, nah ini. Kalau Bapak Ibu masih belum ya, langsung ke integrasi layanan. Oke. Atau bisa di sini juga ada. Nah, selengkapnya integrasi layanan. Nah, tandanya tertaut Bapak Ibu, dan di sini sudah muncul email belajar kita di sini ya. Kalau dia belum tertaut, tautkan nanti sampai dia tertaut. Terus kemudian ada data personalnya juga, kita kembali ke dashboard. Data lainnya. Nah, data lainnya itu misalkan Bapak Ibu terkait dengan program guru penggerak, nanti akan diarahkan ke sini. Mungkin Pak Yulianto ini langsung diarahkan ke LMS dari program guru penggeraknya. Nah, nanti di sini bisa muncul. Ya, tinggal klik. Nah, ini Bapak Ibu masih, ini program yang saya miliki, penilaian IC, ini sekarang sudah angkatan ke-6 ya Bapak Ibu. Ya, kemarin menilai angkatan ke-5 dan sebagainya. Kemudian untuk yang praktek sekarang sudah lebih banyak nih Bapak Ibu. Ada yang jalur rekognisi dan sebagainya ini. Ada jalurnya, ada jalur reguler, ada jalur DASUS offline, ada jalur rekognisi. Nah, ini ada beberapa jalur di sini tergantung dari kebijakan dari Kemdikbud. Tapi yang selama ini yang kami asesi masih jalur yang reguler. Ya, oke. Kembali ke program layanan. Kemudian ada juga guru belajar dan guru berbagi Bapak Ibu ya. Yang guru belajar di sini yang seri-seri ini masih seri yang lama ya, yang sudah kami ikuti, yang seri belajar. Jadi saya ikutin terus. Nah, ini dia. Pendaftaran implementasi guru merdeka. Oh, ini yang baru ternyata ya, saya daftar aja Bapak Ibu ya, sekaligus. Sedang ditugaskan kepala sekolah tidak? Oh, dia harus untuk kepala sekolah nih ya, prasyaratnya. Sedang ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan. Yang ini berarti bukan untuk guru. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dilihat semangat guru saya sudah. Oke ya, sudah ini 100%. Pengimbasan juga. Ini pengimbasannya saya tautkan ke link untuk YouTube MGMP, masuk ke sini. Oke. Adaptasi ekonomi dan sebagainya. Yang ini ya Bapak Ibu, yang selengkapnya ini yang terbaru kayaknya. Nah, cuma kegiatan yang bisa diikuti di sini khusus kepala sekolah. Mungkin bisa disampaikan ke kepala sekolah ya untuk mengikuti kegiatan ini. Maaf Bu. Kemudian juga ada Ayo Guru Berbagi di sini. Ada guru berbagi, Bapak Ibu bisa berbagi di sini ya, ikut berbagi dan mulai masuk dari akunnya, dari akun SIM PKB-nya itu, jadi kita bisa mengakses untuk akun berbagi di sini. Jadi ikut berbagi,
Bisa juga kita cari referensi ya Bapak Ibu. Nah, beranda tentang RPP. Nah ini dia. Ya. Seperti Bu Herma kemarin kan ada RPP-nya. Nah, RPP-nya bisa langsung berbagi di sini, kelola RPP saya, berbagi RPP sekarang dan sebagainya. Mudah-mudahan ini juga bisa sebagai sarana resmi ya untuk memberikan kayak gini ini tahun 2020 RPP statistika dengan model pembelajaran inquiry. Nah, seperti ini. Terus juga artikel. Mana yang tadi? Artikel. Nah, ini dia. Pembelajaran bermutu bukan suatu kebetulan, tapi membutuhkan kerja keras dan tanggung jawab. Pemanfaatan, nah ini juga yang saya coba Bapak Ibu. Nah, nanti dari Kemdikbud dia akan memuat lulus plagiat. Nah seperti ini, status terbit. Nah ini mudah-mudahan, ini kan tempat resmi ya Bapak Ibu ya. Jadi di Guru Berbagi aplikasi SIM PKB ini, Bapak Ibu bisa tambahkan sebanyak-banyaknya artikel yang Bu ini ya. Jadi aksi bisa pratinjau seperti apa. Nah ini dia. Nah, ini contohnya ya. Penyajian pelajaran yang praktis seperti apa dan sebagainya. Oke. Nanti ada di sini bisa berpikir apa segala macam. Jadi semacam apa ya, bacaan biasa ya untuk apa yang kita dapatkan dari mungkin pelatihan, dari apa kita kolaborasikan di sini. Dan nanti sudah langsung otomatis yang nilai adalah dari pihak Kemdikbud ya Bapak Ibu untuk memberikan lulus plagiat atau tidak dan sebagainya. Ini status terbit ini saya masih 2. Nah, kemudian nanti bisa kita ditambah lagi ya. Oke. Nah, ini artikel yang telah Anda buat akan diterbitkan dan setelah disetujui oleh admin. Bila dalam waktu 3 bulan belum ada informasi, artikel telah dikurasi atau dibaca, diedit dan sebagainya, maka kontributor dapat mencoba mengunggah artikel kembali. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa tetap berkarya dan juga ada sarana berbagi ya Bapak Ibu. Nah, ini Bu Herma karya-karyanya, artikelnya, terus kemudian RPP-nya bisa langsung ya Bu Herma. Oke. Apalagi nanti mau naik ke 4B ya Bu Herma ya. Sudah naik ya Bu Herma? Belum, Pak. Oke, baik. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Bu Nurasya. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Isam. Atau mungkin kita bisa bahas tentang ujian sekolah, Pak. Takutnya ada sekolah yang berharap dari MGMP soalnya gitu. Biar kita luruskan ke gimana. Oke, untuk ujian sekolah, bagaimana kita tekniknya, Bu Herma? Buat masing-masing aja, Pak. Buat masing-masing ya. Iya. Ini ya. Karena diserahkan di sekolah. Ya, jadi kita buat masing-masing. Mungkin kayaknya minggu depan lah, mungkin tambahannya kali ya. 2 minggu ya, yang akan datang. Nah, artinya nanti kita ini kan petakan dulu. Jadi yang di matematika wajib apa gitu ya. Nah, nanti materi tentang apa-apa baru kita petakan. Ini kan kisi-kisinya ya Pak yang sama. Betul, kisi-kisinya yang sama. Cuma nanti dikembangkan tingkat kesukarannya itu dikembalikan ke sekolah masing-masing. Baik, Pak. Kan begitu ya Bu Herma. Nah, kalau di Semansa mungkin Bu Herma ngasihnya kan lebih tinggi ya kan Bu Herma. Karena diarahkan nanti disesuaikan dengan keadaan dari siswanya masing-masing Bapak Ibu. Seperti apa. Tapi ya tetap rule-nya dari materi matematika wajib terus matematika peminatan hendaknya ada perwakilan ya Bu Herma ya, seperti biasa ada perwakilan, ini ada berapa satu untuk mengukur keseluruhannya selama 3 tahun ini sudah apa yang didapatkan oleh anak-anak kita. Mungkin seperti itu Bu Nurasya. Kalau saran saya sih. Mungkin ada kawan lain? Silakan.
2 minggu yang akan datang ya. Nanti berarti sekaligus nanti dari 2 minggu lagi di SMA Maitreya Wira dengan Bu Vera. iya, Bu Vera ada ya hari ini? Pak Yulianto, Bu Vera ada? Tadi ada Bu, Pak. Oke, baik. Nah, nanti kita nggak tahu nih untuk tatap muka masa-masa sekarang masih ini ya Bu Erma ya. Saya masih kena. Anak kami ada yang beberapa ada yang kena. Oke, baik. Saya agak batuk juga. Tapi batuk berdahak ini. Oke, ya saya kembalikan ke Bu Rahasia. Pak Hisyam ingin Ya, mengkonfirmasi. silakan. Tidak ada lagi Bu Vera. hari ini. Silakan, Bu Maksudnya Vera. ini Bu Vera yang mana ya Pak? Saya bukan dari Maitreya Pak. Bu Vera yang Maitreya kan Pak? Oh ya Bu, sabar Bu. Ya Bu, nggak usah khawatir Bu. Saya keluar. Nanti Pak. Nanti takutnya Baik. salah ini salah. Salah sebutnya Bu ya. Nggak apa-apa Bu. Oke. Jadi 2 minggu yang akan datang nanti di SMA Maitreya Wira ya dilakukan nggak tahu ini secara online apa secara offline. Mudah-mudahan secara offline kalau harapan ya. Tapi seperti situasi saat ini terdekatnya mungkin 90%-nya online gitu ya. Ya Bu Herma. Bu Herma masih dalam gugus COVID Bu Herma atau sudah pembubaran panitia? Lanjut itu Pak, cuma saya berhenti. Oh gitu. Baik. Iya. Oke, terima kasih dan saya akhiri dari sesi saya. Saya kembalikan ke Bu Nunasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, terima kasih buat Pak Hisyam atas pemaparannya untuk gerbang kurikulum tadi e-modul. Itu mungkin sangat bermanfaat buat kita ya Bapak Ibu. Mungkin bisa jadi referensi kita untuk pembelajaran ke depannya. Kemudian mengenai guru pengajar praktik ya, jadi mudah-mudahan dari Batam nanti ada yang bisa nyusul. Jadi hari ini banyak sekali ilmu yang bisa kita tangkap. Yang pertama yang paling saya suka tadi mengenai budaya positif, yaitu posisi kontrol guru. Guru itu bisa berposisi sebagai penghukum, pembuat, orang bermasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang mudah-mudahan kita bisa sampai di level manajer semuanya. Dan satu yang bisa saya tangkap tadi, tujuan pendidikan, yaitu filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Baik, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya untuk MGMP kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan semangat terus dalam bimbing anak-anak kita. Untuk terakhir mungkin kita bisa sesi foto bersama Pak Ikam. Oke, baik. Foto bersama.